Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, yang setia dalam mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena percaya bahwa firman Tuhan itu yang mampu menyempurnakan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan belajar dari 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Saya beri judul Panggilan Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, kita mendapat panggilan dari Tuhan. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan berarti kita menjadi Yesus Kristus, tetapi menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah panggilan setiap orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak seperti orang-orang beragama yang lain, yang hanya sekedar di dalam kehidupannya pada akhirnya mereka menuju ke surga, ke kehidupan kekal. Ya, kita sudah pasti mendapatkan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita beragama, kita sukses di dalam kehidupan ini, ya, lalu kemudian kita mendapatkan kekayaan atau berkat datangnya dari Tuhan dan kebahagiaan di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah panggilan kita, ya. Kita pasti diberkati, kita akan mengalami kebahagiaan, apalagi kita akan mengalami kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kekal setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semuanya ini adalah anugerah. Nah, selama kita menerima selama kita menantikan kehidupan kekal itu, selama kita ada di dalam dunia, kita mendapatkan panggilan, yakni untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Apakah kita pergi ke gunung, kita bertapa, hidup di dalam biara, kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Alkitab katakan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 dikatakan, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya. Ya, jadi oleh anugerah Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, apa yang harus kita lakukan selama kita di dalam proses panggilan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus? Alkitab katakan, dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan selama proses panggilan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah barang tentu bukan karena kedagingan kita, bukan karena kekuatan kita. Yang pertama, kita dianggap layak. Yang kedua, kita oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita disempurnakan dengan cara berbuat baik dan melakukan yang benar, atau melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dua hal itu yang kita lakukan. Kita berbuat baik dan melakukan kebenaran, yang pada akhirnya dikatakan sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Ya, itu selama proses panggilan kita melakukan perbuatan baik dan melakukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, maka itu menyempurnakan kehidupan kita dan khususnya nama Tuhan dimuliakan. Bapak
Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita melakukan perbuatan baik bukan karena keharusan dan bukan karena kewajiban, tapi karena kekuatan Allah, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh yang bekerja dalam kehidupan kita, yaitu Roh Allah, memampukan kita untuk berbuat baik kepada sesama, ya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, bukan karena kita harus melakukan perbuatan benar sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita dianggap layak dan diberikan kekuatan untuk melakukan yang benar. Jadi dibalik Bapak Ibu, kita dianggap layak, dilayakkan oleh Tuhan, lalu diberikan kekuatan, Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang benar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Mazmur 37 ayat 25, Alkitab katakan, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, ya, dan anak cucunya diberkati, anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Nah, Bapak Ibu, selama dalam proses melakukan penyempurnaan tersebut, melakukan yang baik dan yang benar, maka apa yang terjadi? Nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, kita belum sempurna, ya, kita belum sempurna, tetapi kita sedang bergerak ke arah itu, sementara Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Sudah barang tentu kita bisa saja lalai, sudah barang tentu kita bisa melakukan kesalahan dan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan takut, Allah tetap melayakkan kita, Allah tetap bekerja, dan pada akhirnya seketika Allah membuat kita untuk bertobat, ya. Semuanya itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita mau terus di dalam proses panggilan Tuhan itu? Jangan takut apa kata orang, jangan takut tuduhan-tuduhan orang. Kok orang Kristen seperti itu? Kok orang Kristen berdosa dan lain sebagainya? Semua kita masih hidup di dalam kedagingan. Tubuh ini ada di dalam kedagingan. Sekalipun Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan dosa, bisa melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan proses penyempurnaan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terus berbuat baik, terus melakukan kebenaran, bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah dan kekuatan Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang mendapat panggilan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah panggilan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.